pangkalan Angkatan Udara Ramat David kembali menjadi sasaran kelompok Hizbullah. Sekadar mengingatkan, ini menjadi serangan kedua milisi dalam waktu berdekatan, sekaligus mewakili aksi balas dendam yang akibatnya tak pernah disangka-sangka oleh Netanyahu. Apalagi, pangkalan udara utama yang terletak di tenggara kota Haifa itu bukan satu-satunya. Rudal balistik milisi asal Lebanon ini juga telah berhasil mencapai Tel Aviv untuk pertama kalinya sejak ketegangan terus meningkat. Nah, di tengah kekhawatiran akan serangan-serangan balasan Hizbullah itu, Netanyahu pun menetapkan status darurat di negaranya. Luncurkan rudal balistik pertama ke Tel Aviv. Sebuah rudal yang diluncurkan oleh Hizbullah mencapai wilayah Tel Aviv untuk pertama kali sejak permusuhan dengan Israel yang dipicu oleh Perang Gaza terjadi. Kejadian ini pun telah dikonfirmasi langsung oleh militer Israel, meski mereka mengaku berhasil mencegatnya. Misil tersebut berhasil dicegat oleh IDF, kata juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Shoshani dalam sebuah keterangan yang dikutip CNBC. Kemudian dalam pengarahan terpisah, Shoshani menyebut bahwa peluncuran rudal permukaan ke permukaan itu merupakan bagian dari upaya Hizbullah meningkatkan eskalasi serta usaha kelompok tersebut meneror semakin banyak orang. Hizbullah mengatakan bahwa gedung yang menjadi sasaran adalah tempat Badan Intelijen Israel, Mossad, merencanakan serangan baru-baru ini menggunakan pager dan perangkat nirkabel lainnya. Perlawanan Islam meluncurkan rudal balistik Qadr-1 pada pukul 6:30 pada hari Rabu, 25 September 2024 yang menargetkan markas besar Mossad di pinggiran Tel Aviv, kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan. Mengutip Al Jazeera, tidak ada laporan kerusakan atau korban di Israel, pun pihak militer mengatakan tidak ada perubahan pada instruksi pertahanan sipil untuk Israel bagian tengah. Sebagai aksi balasan, IDF merespons dengan menyerang peluncur yang digunakan untuk menembakkan misil tersebut di wilayah Nafakhiyeh, selatan Lebanon. Pangkalan Ramat David dibombardir. Selain serangan langsung ke Tel Aviv, Hizbullah juga telah melancarkan serangan kedua terhadap pangkalan udara Angkatan Udara Israel di Ramat David. Mengapa dampak dari serangan ini sangat dipertimbangkan? Faktanya, pangkalan Ramat David merupakan salah satu pangkalan utama, khususnya menjadi pangkalan utama operasi Angkatan Udara Israel terhadap Lebanon. Sehingga serangan roket yang ditembakkan secara berturut-turut sedikit banyak akan mengguncang militer Israel. Kemudian yang tak kalah penting, Ramat David adalah pangkalan IAF paling utara di Israel dengan jet tempur, UAV, dan helikopter yang ditempatkan di sana. Serangan ke pangkalan udara Ramat David diketahui hanya berselang 2 hari dari serangan sebelumnya, di mana laporan terkait diumumkan oleh Hizbullah melalui pernyataan yang diunggah di saluran Telegram kelompok itu. Dalam serangan ini, Hizbullah menggunakan 2 jenis roket, Fadi-1 dengan jangkauan 80 km dan Fadi-2 dengan jangkauan 105 km. Tulis pernyataan yang dikutip TASS dalam rilisnya. Pihak militer Israel menegaskan tercatat sekitar 10 peluru diluncurkan ke arah lembah Jezreel, tetapi sebagian besar di antaranya dicegat oleh pasukan pertahanan udara tentara Israel. Warga Israel ketakutan. Israel dan Hizbullah terlibat saling serang yang intens selama akhir pekan. Jangkauan serangan Hizbullah yang semakin dalam ke wilayah Israel juga membuat warga sipil ketakutan. Alhasil, banyak dari mereka yang merasa perlu untuk mencari tempat perlindungan karena bangunan tempat mereka bermukim ikut terkena dampak. Mengutip laman France 24, ratusan ribu orang di Israel Utara melarikan diri ke tempat perlindungan bom lokal mereka ketika rentetan roket ditembakkan ke Israel oleh Hizbullah pada Minggu pagi. Mereka juga menimbun bahan makanan dan memastikan internet tetap berfungsi agar merasa aman dan tetap nyaman. Salah seorang warga bernama Ilan Ravor mengatakan kepada AFP bahwa ia bersembunyi di tempat perlindungan umum di dekat rumahnya di Haifa. Meski merasa agak kotor, pensiunan berusia 76 tahun itu
mengatakan tidak akan terkejut jika akhirnya ia menghabiskan lebih banyak waktu di sana dalam beberapa hari mendatang. Saya tahu Hizbullah ingin membalas dendam setelah apa yang kami lakukan kepada mereka, terutama dengan pager minggu lalu, kata Rafor. Namun, ia optimis bahwa militer dan angkatan udara Israel cukup kuat untuk menghentikan mereka. Beberapa orang mengatakan mereka tidak terlalu khawatir, mungkin karena Haifa tidak lagi asing dengan tembakan yang akan terus berdatangan. Sebagai pengingat, pada musim panas tahun 2006, selama perang antara Israel dan Hizbullah, kelompok militan itu menargetkan Haifa dengan roket. Selain itu, 15 tahun sebelumnya, rudal Irak juga ditembakkan ke Haifa selama Perang Teluk. Iran siap bantu menyerang? Berhubung pertempuran antara kelompok militan Lebanon dan militer Israel meningkat drastis, sebuah isu tentang rencana keterlibatan Iran muncul belakangan. Hal ini jugalah yang makin membuat Netanyahu uring-uringan. Ini bermula ketika dua pejabat Israel dan seorang diplomat Barat mengatakan kepada Axios bahwa Hizbullah mendesak Iran melancarkan serangan terhadap Israel dalam beberapa hari terakhir. Namun pejabat Iran disebutnya memberitahu rekan-rekan Hizbullah mereka bahwa waktunya tidak tepat mengingat Presiden Iran Masoud Pezeshkian berada di New York untuk menghadiri sidang umum PBB saat itu. Sebagai tanggapan, Pezeshkian dalam pengarahan kepada wartawan pada hari Senin di New York mengatakan Iran tidak ingin jatuh ke dalam perangkap Israel yang berusaha menciptakan konflik habis-habisan. Ia kemudian menuding Israel berupaya menjerumuskan Timur Tengah ke dalam kancah peperangan yang lebih masif dengan memprovokasi Iran untuk ikut serta dalam konflik. Kami tidak ingin menjadi penyebab ketidakstabilan di Timur Tengah karena konsekuensinya tidak dapat diubah. Kami ingin hidup dalam damai, kami tidak menginginkan perang, katanya menegaskan. Kendati demikian, Pezeshkian dalam sebuah wawancara dengan CNN di hari yang sama mengatakan Iran tidak ingin Lebanon berubah menjadi Gaza lain dan berjanji mendukung Hizbullah. Mengapa ini penting untuk ditelusuri? Singkatnya, perlu untuk melihat kemungkinan sebab serangan langsung Iran terhadap Israel berpotensi semakin mengguncang kawasan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan AS bakal menempatkan diri ke dalam pertempuran yang lebih aktif. Netanyahu umumkan keadaan darurat. Dengan semakin jauh dan masifnya jangkauan serangan Hizbullah, pemerintah Israel telah mengumumkan keadaan darurat nasional hingga 30 September. Menurut harian Israel, Yediot Ahronot, Menteri Kabinet Israel memilih untuk mendeklarasikan situasi khusus di dalam negeri di seluruh Israel pada Senin 23 September. Saat itu, pemungutan suara dilakukan via telepon pada malam hari, dengan mempertimbangkan usulan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebelumnya. Middle East Monitor yang mengutip media Israel mencatat beberapa kewenangan untuk mengeluarkan instruksi kepada publik dilimpahkan kepada tentara berdasarkan deklarasi tersebut. Di antaranya, memungkinkan tentara melarang pertemuan, membatasi studi, dan mengeluarkan instruksi tambahan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Adapun keputusan darurat ini diumumkan setelah upaya pembunuhan komandan militer Hizbullah Ali Karaki dalam serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut. Sumber militer Israel mengonfirmasi bahwa serangan yang dimaksud menargetkan Karaki, meskipun belum ada informasi lebih lanjut tentang nasibnya. Bersamaan dengan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menghadapi hari-hari yang sulit setelah militer Israel meluncurkan serangan udara skala besar ke Lebanon pada hari Senin. Aksi serangan Hizbullah menunjukkan peningkatan ketegangan yang signifikan, di mana konflik lintas perbatasan antara kedua pihak telah berlangsung dalam hari-hari menegangkan. Dapat dikatakan bahwa keduanya bertanggung jawab penuh atas konflik, namun di sisi lain mereka tetap saling tuduh bahwa masing-masing pihaklah yang harus bertanggung jawab. Bagaimana pendapat kalian mengenai serangan balasan selanjutnya?